PLN, Pertamina, Garuda, KAI, dan banyak lagi BUMN, semua terlilit utang besar dan bangkrut. Informasi berikut ini mohon jangan diartikan sebagai provokasi anti pemerintah atau anti pembangunan. Namun, pernyataan anak bangsa yang khawatir Indonesia telah menjadi negara terkorup, seperti dalam indeks korupsi yang terlampir. Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah ini ego pejabat tertinggi yang mengatakan dalam hati, gue biarin lu main, tapi jagain posisi gue selamanya ya? Begitukah? Pastinya tidak. Pastinya itu hanya hoax dari pandangan bosman. Tidak ada pejabat yang ingin menjabat selamanya, namun mendiamkan uang negara dibagi-bagi di korupsi sesama kroninya. Dan pejabat walaupun bukan kroni, namun supaya mendukung dirinya menjabat selamanya, didiamkan. Bermain-main dengan jabatannya untuk memperkaya dirinya, pejabat, dan kroninya. Benar begitu selama ini ya? Wah, nggak tahu juga. Namun semua itu harus kita perdalam. Membahas kita anti pembangunan dalam pemerintahan ini. Hal ini harus diluruskan karena kita tidak anti pembangunan dan tidak anti kegiatan membangun infrastruktur yang selama ini dibangun. Itu info hoax dari para buzzer rupiah seakan kita anti pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini. Sehubungan dengan itu kita jawab, benar, kita anti membangun dengan hutang. Karena membangun dengan hutang bisa bukan membuat pertumbuhan, namun bisa malah membuat bangkrut. Karena kita pasti semua setuju kalau membangun itu belum tentu bertumbuh atau membuat growth pertumbuhan, terutama ekonomi. Pasti setuju kan? Misalnya nih ya, misalnya seseorang menambah ruangan di rumahnya untuk disewakan jadi kos-kosan. Beda dengan merenovasi rumah untuk menambah garasi, untuk menambah mobil yang kreditan juga. Dalam jangka panjang nilai mobil akan turun. Di sini membedakan bahwa yang satu membangun untuk bertumbuh, yang satu membangun untuk menyusut. Jadi kita tidak anti membangun, yang kita anti adalah membangun pakai hutang. Jelas ya? Kita bahas tema utama kita sekarang. PLN merugi ratusan triliun hingga 500 triliun. Padahal nggak ada masyarakat yang ngutang bayar listrik kalau telat bahkan dimatiin. Pertamina rugi ratusan triliun. Padahal bayaran kita di pom bensin semua tunai. Gas melon atau gas tabung lainnya, semua kita beli tunai. PGN dijual karena merugi ke Singapura. Rajin membangun infrastruktur namun BUMN karya-karya kok malah merugi. Masyarakat yang kalau naik kereta api tunai kita bayar, KAI-nya terlilit hutang besar, menanggung beban investasi kereta cepat dan pembangunan lainnya